Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran materi TIK kelas 8, yang mana pada minggu ini kita akan membahas materi mengenai jaringan kabel dan nirkabel. Yang akan dibahas pada materi ini adalah pengertian jaringan kabel, jaringan nirkabel, dan jenis-jenis dari jaringan kabel dan nirkabel tersebut. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang di dalamnya terdiri atas hubungan dua atau lebih perangkat komputer, yang mana tujuannya adalah untuk saling berkomunikasi, mengakses informasi, serta meminta informasi atau layanan kepada perangkat lainnya. Dahulu jaringan komputer hanya menggunakan media transmisi melalui saluran fisik atau kabel. Seiring dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan untuk akses jaringan yang tidak membutuhkan kabel sebagai media transmisinya, maka muncullah jaringan nirkabel. Lalu, apakah perbedaan dari kedua jenis jaringan tersebut? Simak terus pembahasannya berikut ini dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan video pembahasannya. Meskipun saat ini kebanyakan jaringan berbasis wireless atau tanpa kabel, dengan segala kemudahan dan kepraktisannya karena instalasi yang mudah, namun masih banyak juga yang membangun sebuah jaringan komputer berbasis kabel. Malah kebanyakan menggabungkan keduanya, yaitu membangun jaringan dengan berbasis kabel dan wireless. Jaringan kabel atau wired adalah jaringan komputer yang menghubungkan satu komputer dan komputer lainnya dengan media berupa kabel jaringan. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan satu komputer dan komputer lainnya agar dapat saling bertukar informasi atau data yang terhubung dalam suatu internet. Nah, berikut adalah kelebihan membangun jaringan komputer dengan kabel. Yang pertama, jaringan kabel ini bisa digunakan di mana saja, terutama di daerah pelosok yang tidak memiliki akses point wireless. Kabel dapat menyuplai kebutuhan jaringan di daerah tersebut. Yang kedua, keunggulan lainnya adalah biaya. Dari segi biaya pembangunan, jaringan komputer dengan kabel sangat lebih murah jika dibanding dengan jaringan wireless. Dan yang ketiga, jaringan kabel lebih stabil dan tidak terpengaruh cuaca dalam mentransmisikan data. Berikut adalah kelemahan membangun jaringan komputer. Yang pertama, untuk membangun jaringan komputer yang luas diperlukan jumlah kabel yang banyak. Penataan kabel harus sangat diperhatikan, terutama jika areanya luas, agar terhindar dari masalah seperti kejepit atau digigit oleh tikus atau hewan pengerat lainnya. Serta satu lagi, kelemahan dari jaringan komputer dengan kabel adalah dari segi kerapihan. Jika tidak cermat dalam penataan akan terlihat berantakan. Berikutnya, fungsi kabel jaringan komputer. Fungsi utama dari sebuah jaringan komputer pastinya adalah untuk mentransmisikan data dari server menuju komputer klien melalui media kabel. Dengan kabel ini, jaringan akan dapat terbentuk hanya dengan mengkoneksikan kabel dengan server dan klien serta perangkat keras lainnya. Harus diperhatikan juga, penggunaan kabel jaringan ini harus didukung juga oleh berbagai perangkat keras jaringan yang berkualitas baik, agar tidak mengalami loss data atau gangguan pada saat mentransmisikan data. Berikutnya adalah jenis kabel jaringan. Yang pertama ada kabel koaksial. Biasanya digunakan untuk menghubungkan televisi dengan perangkat antena. Selain itu, kabel ini juga dapat digunakan untuk membangun jaringan komputer, menghubungkan internet, dan juga sebagai jalur radio. Nah, perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar yang menunjukkan nomor 1 itu adalah pelindung tembaga, nomor 2 itu adalah pelindung foil, nomor 3 adalah konduktor inti, nomor 4 adalah pelindung luar, dan nomor 5 adalah lapisan plastik. Kabel koaksial sangat populer digunakan untuk jaringan Ethernet pada tahun 1980 hingga awal tahun 1990. Akan tetapi, karena performa kabel dan jangkauan jaringan yang dihasilkan kabel ini sangat terbatas, maka kabel jenis ini sudah banyak ditinggalkan oleh para pengguna jaringan LAN.
Selain itu, pemasangan jenis kabel ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Yang kedua adalah kabel twisted pair, merupakan kabel jaringan yang di dalamnya terdiri atas beberapa kabel yang saling berpasangan. Kabel twisted pair ini terdiri atas 3, yaitu STP, FTP, dan UTP. Mari simak pembahasannya berikut ini. Yang pertama adalah kabel STP atau Shielded Twisted Pair. Kabel ini merupakan jenis kabel yang memiliki pelindung untuk melindungi dari gangguan elektromagnetik. Kabel ini cocok digunakan pada perusahaan pada skala besar yang membutuhkan kinerja maksimal. Kabel STP atau Shielded Twisted Pair ini memiliki spesifikasi yang jauh lebih baik daripada kabel UTP. Pada kabel STP memiliki kabel perlindungan di dalam lapisannya untuk melindungi kabel twisted pair-nya. Yang kedua adalah kabel FTP atau Folded Twisted Pair. Kabel ini merupakan jenis kabel yang mempunyai lapisan pelindung semacam foil yang dipasang tepat di bawah karet luar untuk melindungi isolator, sehingga kabel jaringan FTP lebih tahan terhadap interferensi elektromagnetik yang berasal dari sekitar kabel. Kabel ini terdiri dari 4 pasang atau pair, kabel tembaga yang mana tiap pairnya dipilin atau dibelit, atau twisted, saling berlilitan sehingga membentuk sebuah pola berbentuk spiral. Dan yang ketiga adalah kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Kabel UTP adalah jenis kabel yang terbuat dari bahan penghantar tembaga, memiliki isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang mampu melindungi dari api dan kerusakan fisik. Kabel UTP ini terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling terbelit, yang masing-masing pasang memiliki kode dan warna yang berbeda. Kabel UTP tidak memiliki pelindungan pada bagian dalam kabel dan sensitif terhadap arus listrik tegangan tinggi. Namun, jenis kabel ini banyak digunakan karena harga yang relatif murah dan fungsinya yang memang sudah sesuai dengan standar yang diharapkan. Kabel jenis ini banyak digunakan pada jaringan telepon dan jaringan LAN dengan kapasitas kecil. Dan jenis kabel yang ketiga adalah kabel fiber optik. Kabel ini tidak menggunakan tembaga sebagai penghantar. Kabel fiber optik terbuat dari serat kaca yang amat tipis. Oleh karena terbuat dari serat kaca, maka sinyal yang dikirim berupa cahaya dari sumber ke tujuan. Kabel ini merupakan jenis kabel jaringan komputer yang memiliki spesifikasi tinggi dan mampu memberikan performa serta kualitas sangat bagus. Pada umumnya, kabel ini digunakan untuk jaringan MAN, WAN, dan LAN. Namun, kabel ini memiliki kelemahan. Jika tertekuk akan timbul noise yang mengganggu pengiriman data. Selanjutnya adalah jaringan nirkabel atau wireless. Jaringan nirkabel atau wireless network adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel dapat dipakai untuk jaringan jarak dekat maupun jarak jauh. Jaringan nirkabel biasanya menggunakan media transmisi seperti gelombang radio, gelombang mikro, dan cahaya inframerah. Fungsi jaringan nirkabel. Secara fungsi, jaringan nirkabel tidak jauh beda dengan jaringan kabel biasa atau wire network. Dengan kata lain, jaringan nirkabel dapat dikatakan merupakan pengganti sekaligus pengembangan dari jaringan kabel yang berfungsi sebagai media penghubung atau transmitter. Contoh paling mudahnya ialah untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya, berbagi data, atau memungkinkan komputer dapat terhubung ke internet. Nah, berikut ini adalah keunggulan dari penggunaan jaringan nirkabel. Yang pertama adalah praktis. Untuk menggunakan nirkabel, kita hanya perlu menyediakan sebuah alat pemancar dan pastikan juga komputer penerima punya receiver-nya. Yang kedua, akses dari mana saja. Setiap perangkat bisa tersambung ke dalam jaringan nirkabel asalkan sinyalnya masih bisa diperoleh. Yang ketiga, mendukung banyak perangkat.
Bukan hanya komputer saja, hampir semua smartphone saat ini sudah mendukung fitur jaringan nirkabel seperti Wi-Fi. Yang keempat, jaringan mudah diperluas. Melakukan instalasi jaringan di tempat luas seperti gedung bukan masalah lagi, karena terdapat perangkat tertentu yang bisa memperluas jangkauan sinyal jaringan. Yang kelima, produktivitas meningkat. Sebuah perusahaan dengan semua komputer yang terhubung ke dalam satu jaringan tentu akan meningkatkan produktivitas jika bicara soal manfaatnya dalam berbagi data. Dan yang terakhir adalah keamanan. Saat ini jaringan nirkabel sudah didukung juga oleh provider dengan segudang fitur keamanan yang ada, sehingga keamanan data menjadi lebih terjaga. Nah, berdasarkan jangkauannya, jaringan nirkabel dibagi menjadi 4 jenis, yaitu WPAN, WLAN, WMAN, dan W1. Mari kita simak pembahasannya satu persatu. Yang pertama adalah WPAN. WPAN adalah teknologi Personal Area Network wireless seperti Bluetooth dan infrared. Jaringan ini terhubung dengan peralatan personal dalam suatu area yang berkisar 30 kaki atau 1 kaki sama dengan 12 inci. Adapun infrared membutuhkan jangkauan yang lebih pendek. Selanjutnya ada WLAN atau Wireless Local Area Network. WLAN dapat digunakan di laboratorium atau perusahaan. Jaringan ini dibentuk oleh beberapa pemakai yang membutuhkan access point. Access point merupakan sebuah perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver dan antena untuk transmisi serta menerima sinyal dari klien remote. Dengan access point, klien wireless bisa dengan cepat dan mudah untuk terhubung kepada jaringan LAN kabel secara wireless. Selanjutnya ada WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network. WMAN ini dapat dihubungkan di berbagai jaringan dalam suatu area metropolitan, contohnya seperti bangunan-bangunan yang berbeda dalam suatu daerah, sehingga tidak perlu memasang kabel tembaga atau fiber untuk dapat terhubung ke jaringan. Dan yang terakhir ada W1 atau Wireless Wide Area Network, yang menggunakan teknologi jangkauan yang lebih luas seperti seluler 2G, 3G atau 4G, seluler digital paket data, atau CDPD, dan Global System for Mobile Communication atau GSM. Nah, demikianlah pembahasan dan penjelasan materi kita minggu ini. Semoga materi kali ini dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Dan sampai jumpa di video pembahasan kita selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.